Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darius Wibowo dan teman saya Alvarez Veda ingin membicarakan tentang pertempuran Surabaya. Latar belakang pertempuran Surabaya ini dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies (NICA) pada 25 Oktober 1945. Pasukan NICA dipimpin oleh Jenderal Malabi ke Surabaya dan kemudian mendirikan pos pertahanan. Kedatangan sekutu awalnya untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang dan menjaga ketertiban pasca kemerdekaan. Pasukan sekutu ini menyebarkan selebaran agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimiliki. Pemerintah sekutu itu membuat masyarakat Surabaya marah. Mereka menolak menyerahkan senjata kepada sekutu. Hingga akhirnya masyarakat Surabaya melakukan serangan dan mengusir pasukan sekutu. Kronologis penyebab peristiwa. Kronologis penyebab peristiwa kedatangan tentara Jepang ke Indonesia tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian tanggal 8 Maret 1945, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Indonesia resmi diduduki oleh Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang dijatuhi oleh bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memecah korban di daerah ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkorbar. Tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta kemudian mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Kronologis penyebab peristiwa. Tentara Inggris datang ke Indonesia bergabung dalam ANV Allied Forces Netherlands East Indies atas keputusan dan dasar nama blok sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA, Netherlands Indies Civil Administration, ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana melawan tentara ANV dan pemerintahan NICA. Kronologis perjalanan peristiwa. Kronologi jalannya peristiwa awalnya terjadi perlawanan karena pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal A.W.S. Malabi mengingkari perjanjian yang telah disepakati dengan Gubernur Jawa Timur. Pertempuran dapat dihentikan sejenak karena pihak Inggris atau sekutu dan pihak Indonesia mengadakan pertemuan dan merundingkan permasalahan tersebut. Perundingan itu menghasilkan penghentian kontak senjata dan membentuk badan anggota yang dinamakan Kontak Biro yang beranggotakan unsur pemerintahan RI di Surabaya. Anggota Kontak Biro mendatangi tempat-tempat terjadinya kontak senjata. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah gedung Bank Interio di Jembatan Merah. Kronologis perjalanan peristiwa. Gedung itu masih diduduki oleh tentara Inggris yang terkepung oleh para pemuda Indonesia. Mereka menuntut agar pasukan Malabi menyerah, tapi Malabi tidak bisa terima tuntutan itu. Aksi tembak-tembakan tak terelakkan lagi. Malabi tewas terbunuh di gedung itu. Pihak sekutu atau Inggris tidak terima. Mereka menuntut penanggung-jawaban atas kematian Malabi. Mereka memperingatkan agar rakyat Surabaya menyerah, tapi arek-arek Surabaya tidak memperdulikan peringatan itu. Pihak sekutu atau Inggris mengeluarkan ultimatum jika rakyat Surabaya tidak mau menyerah, maka mereka akan dihancur leburkan. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 10 November 1945. Dengan dia berjalan jongkok. Tetap saja area Surabaya tidak mengindahkan ultimatum itu. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Tokoh-tokoh perang Surabaya yang dari Indonesia yaitu Jenderal Sutomo, Majen Sungkono, dan HR Muhammad Mangundiprojo. Sedangkan yang dari Inggris atau Britania Raya ada Aubertin Walton Surton Malabi atau AWS Malabi dan Eric Robert Carden Mansor. Dan yang terakhir akhir dan dampaknya yaitu para pemuda Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya hampir selama 3 minggu lamanya. Pertempuran terakhir terjadi di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945. Akhir perlawanan adalah ribuan rakyat banyak menjadi korban, yaitu 6.000 sampai 16.000 tewas dan 20.000 mengungsi ke Surabaya. Itu yang bisa kami jelaskan secara singkat tentang pertempuran Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.